Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Wijeningrum dari Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dengan NPM 252201045. Di sini saya akan menggambar sel eukariotik pada hewan untuk peta buta mata kuliah biomekanik dasar. Di sini alat-alat yang digunakan yaitu pertama ada pensil, ada penghapus, ada pensil warna, dan juga kertas gambar. Sudah jadi sekarang untuk sel hewan yang sudah saya gambar. Sekarang saya akan menjelaskan berbagai fungsi-fungsi pada sel hewan ini. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Fungsi utama vesikel pinositotik pada sel hewan adalah untuk mengangkut cairan dan partikel terlalut dari lingkungan ekstraseluler ke dalam sel. Sebuah proses yang dikenal sebagai pinositosis atau perinuman sel. Vesikel ini terbentuk saat membran sel melipat ke dalam dan membentuk kantung yang berisi cairan dan zat terlarut di dalamnya. Kemungkinan sel untuk menyerap zat cairan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat daripada osmosis normal. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah vesikel yang terikat pada membran dan berisi enzim hidrolit. Terdapat pada sel eukariotik, lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagotosis untuk mencerna materi, menghancurkan organ sel yang rusak, dan memasukkan makromolekuler dari luar sel melalui endositosis. Yang ketiga ada vesikel Golgi. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai kantung untuk mengangkut dan menyalurkan protein serta lipid yang telah dimodifikasi dari aparatus Golgi ke berbagai bagian sel target atau keluar sel. Vesikel ini berperan dalam proses sekresi atau pengeluaran zat, pemrosesan protein, pembentukan membran sel, pembentukan dinding sel pada tumbuhan, serta membentuk lisosom. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan sel inti sel. Terdiri dari jaringan tabung dan kantung membran yang disebut cisternea. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Retikulum endoplasma juga terkait dengan sintesis dan metabolisme lipid dalam sel. Yang kelima ada RE halus atau retikulum endoplasma halus. Fungsi utama RE halus pada sel hewan meliputi sintesis lipid dan steroid, metabolisme karbohidrat atau termasuk pencegahan glikosen, detoksifikasi racun, dan penyimpanan kalsium yang semuanya sangat penting untuk berbagai fungsi seluler dan penyisalan. Yang keenam ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dan juga nukleoplasma sel. Membran ini berfungsi sebagai batas antar sel dengan cairan di sekitarnya. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam produksi energi sel melalui respirasi seluler. Memiliki struktur berlapis dengan lipat-lipatan membran yang disebut krisma. Mitokondria menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP sebagai fungsi energi utama sel. Yang kedelapan ada aparatus Golgi. Fungsi utama aparatus Golgi atau badan Golgi pada sel hewan adalah sebagai pabrik pemrosesan protein dan lipid dari retikulum endoplasma atau RE. Fungsi-fungsi tersebut meliputi memodifikasi, menyortir, dan juga mengemas protein dan lipid untuk dikirim ke tujuan akhirnya, baik di dalam sel seperti lisosom atau membran plasma maupun untuk disekresi
disekresikan keluar sel. Golgi juga terlibat dalam sintesis polisikardia tertentu, pembentukan lisosom, dan juga pembentukan akrosom pada sel sperma. Yang ke-9 ada nukleolus. Adalah struktur tanpa membran yang terdapat di dalam nukleus. Nukleolus terdiri dari protein dan asam nukleat, khususnya RNA ribosom. Fungsi utama nukleolus adalah sintesis dan perakitan komponen lisosom. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus memberi peran penting dalam sel. Nukleus mengandung materi genetik dalam pembentukan panjang DNA yang membentuk kromosom. Organ ini terdapat dalam sel komponen termasuk membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan juga nukleolus. Ke-11 ada sentriol. Fungsi utama sentriol pada sel hewan adalah untuk membantu proses pembelahan sel, mitosis, dan juga meiosis. Dengan membentuk benang spindel yang memisahkan kromosom serta untuk pembentukan silia dan flagella dengan menjadi badan basal. Sentriol juga berperan dalam mengorganisasikan mikrotubulus dalam sel yang penting untuk mempertahankan bentuk sel dan mengatur pergerakan organel. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel dalam sitoplasma yang berbentuk silinder panjang berongga. Terdiri dari protein globular bulat yang disebut tubulin dengan diameter sekitar 12 nm dan diameter luar sekitar 25 nm. Mikrotubulus dapat membentuk silinder berongga dalam kondisi tertentu. Selain itu, mikrotubulus bersifat kaku dan tidak dapat mengubah bentuknya. 13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dan juga inti sel. Mengandung berbagai zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Sitoplasma berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Tempat berlangsungnya bahan reaksi kimia seluler, sitoplasma juga berperan dalam menjaga struktur dan juga membentuk sel melalui jaringan serat-serat protein yang disebut sitoskeleton. Yang ke-14 atau terakhir ada ribosom. Ribosom adalah organel sel padat dengan ukuran kecil sekitar 20 nm, terdiri dari 65% RNA ribosom dan juga 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Ribosom pada sel hewan berperan dalam translasi RNA menjadi rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino. Ribosom terkait dengan retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel, tempat terjadinya sintesis protein. Sekian dari saya untuk penjelasan sel-sel hewan dan juga fungsinya. Sekian video dari saya untuk tugas mata kuliah biomekanik dasar menggambar sel hewan pada peta buta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.